Salam sukses. Saya Ambun Prawanta. Saya pengajar Certified Risk Professional dan saya juga sebagai pembuat buku Manajemen Risiko Pasar Modal. Diharapkan juga dari teman-teman semua memahami tentang risiko dan manajemen risiko. Apa sih itu risiko? Nah, risiko itu adalah dampak dari ketidakpastian mencapai tujuan. Dampak ini bisa positif, bisa negatif. Contohnya apa itu dampak yang positif? Ya, misalnya dampak positif itu misalnya bisa menghasilkan suatu keuntungan. Nah, jenis bisnis apa yang memberikan suatu keuntungan? Misalnya bisnis asuransi, perbankan. Sehingga kalau risiko itu bisa dikelola, akan bisa menghasilkan suatu keuntungan. Nah, di lain sisi itu masalah ancaman. Nah, inilah yang kita akan bagaimana kita meminimalkan risiko tersebut supaya tidak mengganggu ataupun juga merugikan kita dan bahkan bisa menutup usaha kita. Oke, jadi risiko itu adalah dampak dari ketidakpastian mencapai tujuan. Oke, nah, ketidakpastian ini bisa terjadi kenapa? Karena kurang informasi, kurang data, tidak ada perhitungan. Tujuan itu adalah target yang kita ingin capai. Saya ambil contoh, kayak teman-teman mahasiswa gitu. Tujuannya adalah, banyak yang mempunyai tujuan adalah selesai kuliah. Sebetulnya, tujuan akhir itu bukan hanya sekedar kuliah, tapi adalah what next. Nah, untuk mencapai tersebut, kita harus mempersiapkan dari sekarang risiko-risiko apa yang akan kita hadapi di sini. Risiko itu, apa sih risiko itu? Nah, menyenangkan, berbahaya, atau kedua-duanya? Wah, menyenangkan. Contohnya apa? Kayak kita main bungee jumping, ya. Udah tahu itu bahaya, tapi kita harus bayar juga. Ya, take a risk, tapi ya semua risiko itu ada harganya. Berbahaya nggak? Nah, berbahaya kalau kita bisa kita kendalikan, maka itu dikenal dengan manajemen risiko. Kalau kita bisa kendalikan, risiko tersebut bisa menghasilkan suatu keuntungan. Apakah risiko itu membuat kita takut? Mungkin iya, tapi kalau kita memahami dan kita pelajari risiko, justru ketakutan kita bisa minimalkan dan kita bisa memberikan suatu keuntungan buat diri kita. Apakah risiko itu tidak kepastian? Ya, memang di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya dua yang ada yang pasti, yaitu kematian sama bayar pajak. Nah, jadi semuanya tidak ada kepastian, tapi ketidakpastian kita bisa minimalkan dengan kita pelajarin manajemen risiko. Nah, selanjutnya, apakah risiko itu merupakan suatu kerugian? Ya, akan mengalami kerugian apabila kita tidak memahami apa itu risiko. Ya, kita tidak pelajari manajemen risiko. Banyak kejadian hanya karena kalian salah tulis di media sosial, akhirnya berurusan dengan pihak berwajib. Nah, itu merupakan suatu kerugian, bukan hanya kerugian materi, tapi kerugian nama baik, integritas kalian, udah berurusan dengan polisi. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita pelajari agar kerugian tersebut kita kelola, bisa kita minimalkan, dan kita akan bisa mencari peluang dari kerugian tersebut menjadi suatu opportunity. Nah, volatilitas, ya, risiko itu akan fluktuasi, naik turun. Contohnya apa? Kalau kita main di saham. Nah, kalau bermain di saham, itu juga akan kapan saham itu akan naik, kapan itu akan naik. Nah, kita yang akan kita pelajari di dalam manajemen risiko, tidak hanya kita lihat naik turun, tapi bagaimana behavior dari risiko tersebut, perilaku pasar. Kita pelajari perilaku perusahaan dan perilaku investor. Kalau kita pelajarin semua manajemen perilaku tersebut, ya insya Allah kita akan bisa mengambil suatu opportunity, peluang, sehingga menghasilkan suatu keuntungan. Nah, itulah suatu resiko. Jadi mengenai resiko itu
janganlah kita anggap itu berbahaya sekali. Tidak. Di sisi lain, resiko itu adalah suatu peluang. Nah, resiko ini kan kita sangat kenal dengan risk and return. Ya, artinya apa? Selalu akan bicara resiko dulu, baru kita akan bicara return, imbal hasil kita peroleh. Nah, banyak kejadian yang ini adalah investasi bodong. Kenapa? Ya karena bicara soal return dulu, mereka tidak berpikir masalah resiko. Jadi apa yang harus kita pahami di sini? Ya, kalau ada yang menawarkan suatu peluang investasi, ya kita setuju untuk kita analisis. Tapi yang harus kita perhatikan ada sekitar 4 langkah yang harus diperhatikan agar peluang investasi itu tidak merugikan kita. Ya, langkah pertama, 1, harus kita tahu dulu proses bisnisnya dari peluang investasi tersebut. Kalau bisa dijelaskan dengan proses bisnisnya dan kita memahami dan sesuai dengan passion atau minat kita, ini sangat membantu kalian, teman-teman semua. Misalnya, bisnis prosesnya, dia akan melakukan ABC. Bukan hanya bilang, oh udah percaya aja dengan saya. Kalau udah bicara soal percaya saya, berarti Anda jangan percaya. Sebaliknya, itu 1. Terus yang kedua, kalian harus monitoring dengan controlling. Artinya, dana yang kalian investasikan, itu harus kalian monitoring. Jangan kita taruh aja, mengharapkan tiba-tiba dapat suatu imbal hasil tanpa kalian monitor controlling. Ini akan beresiko sekali. Dana Anda bisa juga hilang. Baru ketiga, bisnis yang ditawarkan, apakah itu sesuai dengan imbal hasil yang diberikan, atau ini terlalu berisiko. Kalau ini terlalu berisiko, bisnis yang ditawarkan, lebih baik ya kita tunda aja, ataupun kita menolak risiko tersebut. Nah, sekarang yang keempat, baru kita akan kembali adalah imbal hasil yang kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita resiko yang kita ambil di sini sesuai dengan imbal hasil yang kita peroleh. Maka itu dikenal dengan risk and return. Jadi kenapa resiko dulu yang dibicarakan? Ya karena itu semua tindakan itu harus kita bicara resiko. Baru selanjutnya imbal hasil atau return.